pada kondisi pandemi ini, Pak, kira-kira apa yang menjadi prioritas? Walaupun degradasi pendapatannya dulu, tapi masih bisa jalan. Masih bisa jalan. Di Indonesia itu kita itu pernah ekspor sapi. Kita mau bersungguh-sungguh, ini bisa menjadi tiang utama atau penyangga utama Jateng untuk bangkit lagi secara ekonomi. Iya, sekarang kita melihat sejarah yang panjang. Kita melupakan, kita gampang sekarang ini cari gampangnya. Sejarah ada, potensi ada, kita tinggal mengoles saja. Kalau skalanya adalah skala-skala kecil di tingkat rakyat, kalah dengan yang usaha seperti yang dari NTT. Keunggulannya malah di situ. Halo dulur Jawa Tengah, kali ini jumpa lagi di podcast parlemen dari Berlian TV DPRD Jawa Tengah. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Ketua Komisi B DPRD Jawa Tengah. Seperti apa tuh Komisi B, tugasnya apa, dan apa prioritas tugasnya. Nanti kita akan berbincang lebih jauh dengan Bapak Sumanto SH selaku Ketua Komisi B. Pak Sumanto, selamat datang di podcast Berlian TV. Selamat datang, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah menyediakan waktunya. Pemirsa, kita langsung dengar cerita yang pertama. Pertanyaannya, Pak, tugas Komisi B ini adalah perekonomian. Ya, Ya, mulai pertanian, kehutanan, kelautan, ya kan, sampai pariwisata segala macam. Pada kondisi pandemi ini, Pak, kira-kira apa yang menjadi prioritas supaya masyarakat tetap bisa hidup, bisa berkegiatan, ekonominya bisa jalan? Mungkin Pak Manto punya pemahaman dan pandangan. Monggo, Pak. dilihat dari statistik yang ada terkait COVID ini, Ya. yang masih bisa jalan itu ya di sektor UMKM, tugas Komisi B, Ya. pertanian, peternakan, kalau pariwisata sudah hampir 90% sudah bisa jalan. Tidak bisa jalan. Sehingga kalau kita melihat situasi yang seperti ini, tentunya pemerintah itu harus memperkuat sektor pertanian, peternakan, dan UMKM. Oke, Itu walaupun degradasi pendapatannya dulu, tapi masih bisa jalan. masih bisa jalan. Iya. Dan tentunya ini menjadi bagian dari tugas kita, Ya. Provinsi Jawa Tengah. Karena Jawa Tengah ini salah satu ranking penghasil ternak sapi dan kerbau itu nomor 2 seluruh Indonesia. Setelah tentunya di Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat. Oke. Kalau ternak kambing nomor 1. Ternak kami nomor 1. Ya, kalau unggas kita overload malah seluruh Indonesia nomor 1 di Jawa Tengah. Oke. Ini tentunya menjadi sektor yang unggulan bagi situasi COVID yang sekarang ini. Baik. Jadi kalau kita melihat sejarah ternak Ya. di Indonesia, itu kita itu pernah ekspor sapi. Ekspor sapi. Iya, di tahun sekitar 50-an, 60-an, 70-an itu masih kita kena. Terakhir tahun 78 Oke. kita pernah mencapai puncak ekspor sapi 72.000 70.000 per tahun. per tahun di tahun 60-an 8. Jadi kita itu sebetulnya unggul dari inseminasi buatan. Itu sudah dicantumkan oleh Bung Karno tahun 50. Oke. Namanya program rencana kesejahteraan istimewa. Itu inseminasi buatan sudah ada Untuk sapi. untuk sapi. Oke. Nah, ini dari tahun ke tahun itu puncaknya di tahun sekitar 70-an. Itu kita bisa ekspor 72.000. 70. Cukup banyak, Pak. Iya, jadi kalau kita melihat sebetulnya kita di awal-awal kemerdekaan itu menjadi tangguh sebetulnya. Ya. Baik itu sektor peternakan, guru, bahkan Malaysia pernah Impor guru Indonesia dari sini. Ya. Tapi lama-kelamaan kita kalah. Ya.
Jadi melihat kondisi ini menjadi bagian yang harus kita tinjau. Ya. Kebetulan kita menang start, tapi kalah di akhir-akhir kalau melihat sejarah Ya. perkembangan bangsa Indonesia. Kembali ke soal peternakan yang ternyata kita cukup posisinya istimewa, Pak. Iya. Ya. Mungkin kalau kita mau bersungguh-sungguh, ini bisa menjadi tiang utama atau penyangga utama Jateng untuk bangkit lagi secara ekonomi. Iya, sekarang kita melihat sejarah yang panjang. Jadi negara-negara lain belum ekspor, kita sudah ekspor karena pengelolaan kita saja yang keliru. Oke. Ya kan, keliru, tidak bisa sektor yang sudah direncanakan oleh Bung Karno, rencana kesejahteraan istimewa itu tidak dilanjutkan. Oke. Sehingga di tahun 70-an ke sini kita selalu impor. Nah, sebetulnya fondasi itu sudah ada dan di Jawa Tengah menjadi baik unggas, sapi itu kita unggul. Ya. Nah, ini harus menjadi prioritas di pemerintahan sekarang. Kita melupakan, kita gampang sekarang ini cari gampangnya karena yang namanya breeding, mencari bibit, Ya, pembibitan. itu memang lama. Ya. Tapi endingnya nanti ke depan akan lebih baik. Kalau impor ya gampang aja, impor itu. Jadi itu pelakunya hanya orang-orang tertentu, tidak melibatkan skala petani, Masa peternak. Ya. Ini yang harus kita pikirkan bersama. Sejarah ada, potensi ada, kita tinggal mengoles saja. Oke, Pak Manto. Jadi Pak Manto ini adalah pernah menjabat sebagai ketua DPRD di sebuah kabupaten yang banyak menghasilkan ternak dan pariwisatanya cukup unggul di Karanganyar. Ya. Jadi beliau paham betul bagaimana sapi, bagaimana persoalannya, Pak Manto. Kalau skalanya adalah skala-skala kecil di tingkat rakyat, ya, itu memang secara masif kalau tidak dikelola dengan benar, itu akan marginnya menjadi sangat kecil. Kalah dengan yang usaha seperti yang dari NTT dengan range atau peternakan yang luas begitu. Bagaimana menyiasatinya? Nah ini kan malah menjadi sumber daya pendapatan bagi rakyat. Oke. Keunggulannya malah di situ. Kau justru itu unggulan. Unggulan karena kalau melihat resesi pandemi seperti ini, sektor UMKM kan yang kuat, Ya. yang bisa masih bertahan walaupun turun. Ya. Pengusaha-pengusaha besar sudah pada kelapakan. Dengan juga demikian dengan sektor pertanian, rakyat-rakyat kecil yang punya kambing, punya sapi di bawah 10. Itu kalau kita berikan pemahaman yang bagus, Ya. inisiatif yang bagus, Oke. kita tidak pernah memberikan inisiatif bagi mereka yang lebih bisa menjanjikan bagi mereka. Kalau mereka pendapatannya bagus di sektor itu, tentu banyak petani-petani yang akan ke situ. Baik. Tapi pemerintah juga harus memberikan jalan. Oke. Pemerintah juga harus memberikan spot bagi mereka. Ya. Kalau banyak-banyak petani kecil ini bisa pendapatannya bagus di atas UMR umpamanya, Ya. tentu mereka akan merame-rame ke situ. Oke. Tentunya karena tidak adanya spot yang lebih di sektor peternakan maupun pertanian, sehingga sekarang kan orang mau bertani beternak itu kan susah. Anak-anak muda sudah nggak mau. Ya. Tentunya kalau mereka diiming-imingi, mereka diberikan pemahaman dan kenyataan bahwa pendapatannya nanti bagus, rakyat tidak perlu diajak, mereka akan sendiri menghidupi dengan cara-cara seperti itu. Kalau menurut Pak Manto, kira-kira bentuk support apa yang paling dibutuhkan untuk membangkitkan peternakan kita? Kita kan ada undang-undang Ya. nomor 41 tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Di situ bahwa pemerintah dan pemerintah daerah itu sesuai kewenangannya wajib menyediakan pemulihan bibit maupun bibit pertanian maupun peternakan. Oke. Nah, itu kurang di situ. Kita buat undang-undang
dan pemerintah tidak fokus di situ. Sehingga pembiaran. Akhirnya ternak-ternak bibit unggul yang muncul di luar negeri dulu. Demikian juga dengan pertanian. Ya. Karena banyak pembibitan maupun balai-balai itu Ya. di Jawa Tengah itu banyak. Balai peternakan sapi, susu, kambing, Ya. unggas, bebek, Ya. kemudian itu kelinci, ada semua. Ya. Kelinci yang di Tawangmangu itu ya? Yang di Solo. Solo. Nah, Oke. nah, itu harusnya menjadi bagian dari riset pemerintah untuk menciptakan bibit unggul. Itu di bawah mana? Di bawah Di kementerian atau di- dinas? Dinas Peternakan Hmm. dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah. Oke. Tapi selama ini dibiarkan saja mereka hidup. Tidak ahli-ahli, orang-orang di ASN di peternakan kan orang-orang pinter. Ya. Lulusan perguruan tinggi Ya. di seluruh Indonesia kan ada di situ. Seharusnya fokus kita ke situ. Jadi tidak di kantor tapi di balai-balai itu untuk menciptakan bibit-bibit yang baru. Diserahkan ke masyarakat. Ada berapa balai Pak yang di bawah Provinsi Jawa Tengah? Ada 16. 16 balai. Iya. Oh. Itu. Jadi sekarang Komisi B punya komitmen untuk memperkuat balai-balai Iya, itu. saya sudah banyak sering ke sana. Satu Oke. tahun ini kita keliling-keliling di situ. Ya. Untuk bisa memberikan support karena disitulah tempat laboratoriumnya kita akan maju di pertanian di situ. Ya. Baik pertanian maupun peternakannya. Ya. Kalau itu akan orang-orang ASN yang pinter-pinter itu bisa mencari bibit-bibit yang unggul, tentunya rakyat akan senang dan diberikan kepada mereka, diberikan bantuan pada mereka, tentunya akan. Sekarang kan semuanya berpacu. Oke. Kita kurang kecepatannya di situ. Sejarah mencatat setelah merdeka kita sebetulnya sudah lebih dari negara-negara lain. Ya. Tapi akhir-akhir ini terus karena ketidak konsistenan dalam pembangunan. Kita istilahnya mengalami pelambatan. Iya, Pelambatan. Lainnya lari 10 km per jam, kita Iya. nambah sehingga makin ketinggalan. Makanya ketinggalan. Nah, sejarahnya mencatat begitu. Ya. Tol saja kita sudah Luar duluan. biasa, ya. Nah, ini disalib dengan negara-negara Nah, lain. sekarang coba ngejar lagi. Coba ngejar lagi. Mudah-mudahan sekarang yang peternakan kita bisa ngejar lagi. Iya, sejarah sudah ada. Ya. Dan itu harus kita catat.